Keep your eye on this one for me. And how many are cancer-free? You're talking about a virus. The world of medicine has seen its share of miracle cures. Film dibuka dengan diperlihatkan kondisi kota New York kosong terbengkalai. Tidak terlihat tanda-tanda kehidupan kecuali seorang pria sedang mengendarai mobilnya. Dia adalah Dr. Robert Neville, berpangkat kolonel dan seorang ilmuwan. Neville berkeliling kota bersama Sam, anjing peliharaannya, memperhatikan setiap sudut bangunan seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba ia dikejutkan kawanan rusa yang melintas. Neville mengikuti kemana kawanan rusa itu pergi lalu berhasil melumpuhkan satu ekor. Setelah itu muncul satu keluarga singa memakan rusa tersebut. Neville hendak menembaknya, namun setelah melihat betapa kurusnya keluarga singa itu, Neville mengurungkan niatnya. Tidak terasa hari mulai senja. Neville dan Sam memutuskan pulang ke rumah. Excuse me. Selesai makan, Neville memandikan Sam, lalu terdengar bunyi alarm jam tangannya. Untuk sesaat, Neville melamun, lalu bergegas menutup semua pintu dan jendela. Ia juga mematikan semua lampu seolah tidak ingin siapapun tahu ia tinggal di sana. Setelah matahari benar-benar tenggelam, terdengar gemuruh raungan menakutkan di luar. Malam begitu mencekam seolah tidak ada lagi hari esok. Neville kemudian teringat masa lalunya. Malam itu kota New York masih dipenuhi manusia. Dikawal tentara, Neville pergi menjemput keluarganya. Mereka harus segera meninggalkan pulau karena pihak militer akan menyegel pulau dalam waktu 30 menit. Terjadi kekacauan di mana-mana, orang-orang menjadi gila lalu menyerang siapapun yang ada di depan mereka. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan flashback ke 3 tahun sebelumnya. Semua berawal dari ditemukannya sebuah obat atau vaksin yang mampu menyembuhkan penyakit kanker. Dia adalah Dr. Alice Crippen. Dr. Crippen menggunakan virus cacar untuk membuat vaksin. Ia melakukan rekayasa genetika, memprogram ulang DNA virus pada tingkat yang aman, lalu membuatnya bekerja sama dengan tubuh manusia dan bukan malah menyerangnya. Ia memberikan vaksin tersebut pada penderita kanker dan sejauh ini tidak ada pasien kanker yang tidak bisa ia sembuhkan. Namun yang terjadi adalah setelah penderita itu sembuh, virus yang ada di dalam tubuh bermutasi. Penderitanya pun mengalami perubahan. Rambut mereka rontok, menjadi agresif, sangat kuat, tidak memiliki kesadaran manusia namun rentan terhadap cahaya matahari. Manusia normal yang terkena gigitannya bisa tertular berubah seperti mereka hanya dalam waktu beberapa jam saja. Neville percaya kalau mereka ini masih manusia namun terlihat seperti zombie. Karena itu ia melakukan segala upaya untuk menyembuhkan mereka. Keesokan paginya, Neville bekerja di laboratoriumnya. Ia akan menguji vaksin buatannya pada beberapa ekor tikus yang terinfeksi virus Crippen. Seperti yang terjadi pada manusia, tikus-tikus itu bertingkah sangat agresif dan menakutkan. Di antara belasan ekor, terlihat salah satu vaksin yang ia buat menunjukkan kemajuan. Berikutnya, ia akan melakukan uji coba vaksin baru tersebut pada manusia yang terinfeksi virus Crippen. Sejauh ini, ia sudah mencobanya pada beberapa manusia tapi berujung pada kegagalan. Satu hal yang menarik, kenapa Neville sendirian di kota penuh zombie ini? Kenapa tidak melakukan uji coba vaksin di tempat yang lebih aman, lalu di mana manusia lainnya? Neville adalah seorang ilmuwan berpangkat kolonel yang merasa memiliki kewajiban mengatasi masalah di sini. Bekerja di tempat sumber masalah adalah jalan terbaik. Di kota ini, ia bisa mengumpulkan banyak sampel infected untuk menguji vaksin buatannya. Selain itu, Neville diberkahi kekebalan yang membuatnya tidak bisa terinfeksi. Ia tidak yakin apakah ada manusia selamat di tempat lain, meskipun tidak menutup kemungkinan ada manusia selamat lainnya. Selesai bekerja, Neville pergi bersama Sam. Setiap hari, ia mendatangi tempat persewaan DVD, mengembalikan film yang ia pinjam lalu meminjam yang lainnya. Di sana, ia menempatkan beberapa manekin agar toko itu terlihat ramai.
Morning, Marge. I'll see you guys inside. Hey! Neville menyapa mereka seolah-olah mereka adalah manusia. Hal itu ia lakukan untuk mengusir rasa kesepiannya. Jadwal berikutnya adalah mendatangi bangunan tertutup yang berpotensi menjadi sarang zombie. Neville menandai setiap bangunan yang ia datangi, namun sejauh ini ia tidak menemukan keanehan selain sisa-sisa kenangan pemilik rumah yang meninggalkannya. If anyone is out there. Siang harinya, Neville pergi ke pelabuhan lalu mengirimkan pesan radio ke penjuru kota. Siapapun yang mendengarnya bisa ke sana. Neville menjanjikan bahan makanan serta perlindungan yang aman. Sambil menunggu Neville bermain golf, tiba-tiba Sam melihat ada kawanan rusa. Neville dan Sam pun memburunya. Rusa itu berlari sangat kencang masuk ke sebuah bangunan dikejar Sam. Neville meminta anjing kesayangannya berhenti, namun sayangnya Sam terlanjur masuk. Tempat itu sangat kotor dan gelap. Neville mengangkat senjatanya lalu mencari Sam ke setiap sudut ruangan. Di ujung lorong yang gelap, Neville melihat ceceran darah. Ia mengikutinya lalu melihat rombongan manusia zombie sedang makan daging rusa. Di tempat itu juga ia menemukan Sam. Sialnya seekor zombie memergokinya. Neville dan Sam bergegas keluar dikejar kawanan zombie. Tidak peduli kemana ia berlari, yang penting ada cahaya. Cahaya matahari seketika membuat zombie-zombie itu terbakar lalu mati lemas. Pay attention. Neville kemudian memasukkan Sam ke dalam mobil karena ia tidak ingin Sam terinfeksi menjadi anjing zombie. Setelah itu, Neville memasang jebakan di ujung pintu gedung. Ia menggunakan darahnya untuk memancing zombie-zombie tersebut. Selang beberapa menit, perangkapnya berhasil menangkap satu. Seekor zombie keluar memperlihatkan kemarahannya, seolah tidak takut terhadap cahaya lalu kembali masuk. Segera, Neville membawa zombie itu pulang untuk melakukan uji vaksin terhadapnya. Dan ternyata zombie itu adalah seorang wanita. Mungkin wanita itu adalah kekasih dari zombie yang terlihat marah sebelumnya. Tanda seorang manusia telah terjangkit virus Kripin adalah metabolisme tubuh meningkat 300%. Detak jantungnya sangat cepat. Hal itulah yang membuat mereka menjadi sangat agresif dan berbahaya. Neville terpaksa memberi bius dengan dosis 6 kali lipat manusia biasa. Ia berharap vaksin buatannya bisa mengembalikan fungsi tubuhnya dengan normal. Dengan kata lain, ia akan kembali menjadi manusia biasa. Akan tetapi, baru saja vaksin itu diberikan, zombie itu meronta-ronta lalu pingsan. Neville terpaksa memberi antivaksin agar wanita itu tidak mati. Sudah ratusan vaksin ia buat dan semua berujung pada kegagalan. Setelah itu, ia membuat rekaman video yang berisi catatan-catatan hariannya. Para zombie-zombie itu benar-benar sudah kehilangan kesadarannya. Bahkan ada zombie yang membiarkan dirinya terkena cahaya matahari, di mana ia mulai mengabaikan insting keselamatannya. Bukan tidak mungkin mereka berevolusi secara sempurna dan sulit untuk kembali menjadi manusia biasa. Neville kemudian teringat kembali akan masa lalunya. Saat itu ia dan keluarganya berada di pelabuhan. Militer melakukan pemindaian terhadap retina mata. Siapapun yang lolos diperbolehkan menyeberang, sementara yang tidak akan disegel bersama pulau. Mereka yang tidak lolos inilah yang kelak menjadi zombie-zombie penghuni kota. Saat giliran keluarganya, istrinya tidak lolos. Neville memaksa petugas melakukan scanning ulang yang ternyata ada kesalahan pada alat tersebut. Militer pun akhirnya mengizinkan mereka untuk menyeberang. Lalu Neville memberitahu sang istri untuk sementara ia akan tinggal membereskan kekacauan ini lalu menyusul. Namun saat helikopter yang membawa mereka lepas landas, terjadi kekacauan. Orang-orang berebut naik yang menyebabkan helikopter itu jatuh kemudian meledak. Keesokan paginya, Neville melihat siaran ulang berita yang memberitakan bahwa dirinya berjanji akan menyelidiki penyebaran mutasi virus Kripin. Saat terinfeksi, mereka sebenarnya tidak serta-merta berubah menjadi zombie. Butuh waktu beberapa jam sampai infected mengalami gejala rabies, lalu perlahan-lahan terinfeksi sepenuhnya. Siang hari ia pergi ke pelabuhan mengirimkan pesan radio ke seluruh penjuru kota.
Dalam perjalanan pulang, boneka manekin yang seharusnya ada di toko rental DVD pindah di depan balai kota. Neville turun lalu berteriak marah-marah. What the hell? How did you get out here? Ia bertanya bagaimana ia bisa jalan-jalan sendiri ke tempat ini. Bahkan Neville mengira kalau boneka manekin itu hidup lalu menembaknya. If you're real, you better tell me right now. Saat memeriksa manekin itu, tanpa ia sadari ada seseorang memasang jebakan yang membuat kepalanya terbentur lalu pingsan. Menjelang malam, alarm berbunyi menyadarkan Neville dengan kaki terikat. Lalu ia memotong dengan pisaunya. Sialnya, saat ia jatuh, pisau itu malah terlempar lalu menancap di kakinya. Perlahan, cahaya mulai hilang. Neville harus segera pergi dari sana, jika tidak ia akan menjadi mangsa para zombie. Dan benar saja, dari dalam gedung keluar 2 anjing zombie. Mereka tidak berani mengejar karena masih ada sorotan cahaya matahari. Namun setelah cahaya itu menghilang, anjing-anjing zombie itu mengejar. Neville berhasil melumpuhkan mereka, namun sayang Sam terluka karena gigitan. Sampai di rumah, Neville mencoba memberinya vaksin. Akan tetapi Sam tetap menunjukkan gejala infeksi. Bulunya mulai rontok, giginya menajam, dan bola matanya berubah. Apa boleh buat, Neville terpaksa membunuh Sam, satu-satunya teman setia yang menemaninya dalam kesendirian. Setelah kehilangan Sam, Neville kehilangan semangat. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Neville pun berniat membalas dendam. Promise, my friend. Malam harinya, Neville mempersenjatai diri lalu pergi ke pelabuhan. Ia membiarkan kawanan zombie mendekatinya lalu meluapkan amarah dengan menabrak mereka secara brutal. Akan tetapi zombie-zombie itu sangatlah kuat hingga membuat mobilnya terbalik. Terlihat zombie pemarah itu masuk ke dalam mobil untuk memangsanya. Beruntung ada sinar misterius membuat zombie-zombie itu ketakutan lalu menyelamatkannya. Antara sadar dan tidak, Neville menyebutkan alamat di mana ia tinggal. Esok paginya, Neville mendapati seorang ibu dan anak berada di rumahnya. Mereka inilah yang telah menyelamatkannya. Wanita itu bernama Anna. Ia pergi ke pelabuhan setelah mendengar pesan radio darinya. Setelah sekian lama, akhirnya Neville bertemu dengan manusia sungguhan. Mereka sebenarnya akan pergi ke tempat di mana para survivor berada, yaitu di daerah pegunungan koloni di mana terdapat orang-orang yang tidak terjangkit virus. Neville tidak percaya kalau ada yang selamat di luar sana. Anna meyakinkan bahwa virus Kripin tidak tahan di tempat dingin. Karena itulah mereka bisa bertahan sampai saat ini. Anna juga memberitahu kalau mereka akan ke sana besok pagi. Demi keselamatan, ia meminta Neville ikut bersamanya. Neville langsung menolak. Kota ini adalah TKP utama, situs penelitiannya. Ia sedang berjuang membuat vaksin untuk menyelamatkan manusia yang terinfeksi. Neville kemudian mengajak Anna keluar. Ia menunjukkan betapa ganas dan kuatnya para zombie tersebut. Rasa kemanusiaan mereka sudah hilang. Nah, yang menjadi masalah, salah satu dari mereka menunjukkan perbedaan. Ada kemungkinan mereka berevolusi. Seiring berjalannya waktu, cara berpikir mereka berkembang bahkan menjadi pintar. Neville tidak akan pernah lupa bagaimana bisa zombie itu bisa menirunya membuat jebakan. Setelah kembali ke rumah, Neville menunjukkan Anna salah satu zombie yang ia beri vaksin. Wanita itu tidak seagresif sebelumnya, dan sejauh ini hanya dia yang berhasil bertahan karena pada pengujian manusia sebelumnya semuanya meninggal. Menjelang gelap, Neville menutup semua jendela. Lalu ia mendengar ada suara gemuruh mendekat. Barulah Neville menyadari ada kemungkinan para manusia setengah zombie itu mengikuti Anna saat membawanya pulang. Kedatangan zombie itu adalah malapetaka. Neville meminta Anna dan Ethan masuk ke ruang laboratorium. Sementara ia akan meledakkan bom yang ia pasang di sekeliling rumah untuk menakut-nakuti zombie tersebut. Namanya juga zombie, mereka tidak takut apapun lalu menyerbu ke dalam. Ketua zombie yang marah karena kekasih zombinya ditulik memukul Neville. Neville mengambil senjatanya, membuat zombie itu pergi lalu masuk ruang laboratorium.
Sementara itu di luar, ketua zombie memanggil anak buahnya untuk menyerbu lalu menemukan mereka di ruang laboratorium. Neville langsung menutup pintu, untungnya ruangan itu dilindungi kaca anti peluru. Seakan tidak peduli tubuhnya terluka, ketua zombie itu mendobrak pintu kaca berulang kali hingga membuatnya retak. Bahkan ia tidak takut saat Neville menodongkan senjatanya. Neville baru menyadari bahwa yang dia kejar adalah wanita zombie yang ia tangkap, yang artinya zombie itu masih memiliki akal dan perasaan. Nah, sampai adegan ini, Mimin ingin memberitahu teman-teman kalau film ini tuh sebenarnya memiliki dua ending, yaitu bad ending dan good ending. Versi final ending adalah versi bad ending. Inilah versi yang sering diputar di televisi atau mungkin kalau teman-teman muter via DVD. Pada versi ini, saat kawanan zombie itu menyerbu dan kaca anti peluru itu mulai retak, Neville meminta Anna dan Ethan bersembunyi di dalam cerobong asap. Sementara ia mengambil granat tangan lalu akan meledakkan diri bersama para zombie tersebut. Keesokan harinya, Anna dan Ethan pergi ke pegunungan di mana koloni manusia yang selamat berada. Ia membawa darah milik Neville dengan harapan mereka bisa menelitinya untuk dijadikan vaksin. Seperti yang kita tahu kalau Neville ini memiliki kekebalan terhadap virus. Karena itulah film ini diberi judul I Am Legend. Pada versi alternatif ending atau good ending, Neville tidak meledakkan diri bersama para zombie. Anna melihat kalau zombie percobaan Neville menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, yang artinya vaksin itu mulai bekerja dengan baik. It's working. I can save you. I can save everybody. Ia memberitahu ketua zombie itu kalau ia tuh punya obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus. Lalu ia menunjukkan tubuh kekasihnya yang berangsur-angsur menjadi manusia normal. Neville kemudian meletakkan senjatanya, membuka pintu kaca, menyerahkan kekasihnya. Lalu ia memberikan suntikan untuk menyadarkan si wanita. Meski dia ini adalah zombie, Neville bisa melihat kebahagiaan di antara mereka. Setelah itu, ketua zombie dan kawanannya pergi meninggalkan Neville. Adegan ini semakin membuat Neville yakin bahwa mereka yang terinfeksi masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Anna dan Neville pergi menuju pegunungan. Neville merasa tugasnya di kota zombie itu selesai. Sepanjang perjalanan, mereka mengirim pesan radio menyampaikan pesan bahwa mereka yang masih bersembunyi tidak sendirian. Masih ada harapan. Dr. Neville akan menyempurnakan vaksin agar dunia kembali seperti sedia kala dan akhirnya film pun selesai. Jadi menurut teman-teman, ending mana yang kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.